Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafid dan dua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Teguh Maulana. Perkenalkan, nama saya Niswa Medina. pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang interfilan dan jaringan VoIP pada mikrotik. Nah, jadi untuk bahan-bahannya atau alatnya di sini ada satu buah mikrotik, kabel LAN dengan RJ45, dua buah laptop dan satu switch manageable ya. Nah, jadi untuk langkah pertama kita masuk ke Winbox untuk mengkonfigurasi router mikrotik. Pastikan untuk legacy modenya nyala ya. Nah, di sini juga sudah ada MAC address-nya. Kita klik saja, langsung kita connect. Ini sedang login. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan awal dari Winbox-nya ya. Oke, kita lihat bagian interface. Di sini kita lihat untuk header 1 kita tandain ISP ya. Nah, seperti ini, lalu apply. Oke. Nah, jika sudah, header 3 ini nanti kita jadiin terang untuk ke switch. Kita pergi ke IP DHCP client untuk mendapatkan ISP-nya ya. Interface-nya yaitu ISP tadi header 1, kita apply, oke. Nah, kalau statusnya sudah bound, ini sudah berhasil ya, atau sudah dapat internet. Langsung kita pergi ke DNS, kita nyalakan allow remote request, kita play dan kita oke. Lanjut kita pergi ke firewall, bagian NAT kita tambahkan, kita ke bagian general, chainnya itu scan NAT, untuk out interface itu ISP ya. Nah, actionnya itu masquerade, kita apply, kita oke. Selanjutnya kita pergi ke interface, kita bikin untuk VLAN-nya ya, bagian VLAN. Nah, header 3-nya itu untuk terang nanti. Oke, kita tambahkan ini, kita kasih nama ya VLAN 10. Nah, VLAN 10 untuk VLAN ID-nya 10 ya. Nah, untuk interface-nya itu header 3. Kita apply, kita oke. Lanjut kita bikin untuk VLAN 20-nya. Sama seperti tadi, VLAN ID-nya 20, interface-nya header 3. Kita apply, oke. Nah, ini VLAN-nya sudah terbuat ya di port header 3. Nah, lanjut ke address. Nah, di sini kita bikin IP untuk VLAN 10-nya. Yaitu 192.168. Nah, di sini kita bikin 10.1 aja ya. Ini saya salah. Kita bikin 10.1. Oke. Selanjutnya untuk VLAN 20-nya yaitu 20.1 ya. Nah, seperti ini, jangan lupa /24 VLAN 20 apply, oke. Nah, ini juga, jika sudah, kita pergi ke bagian DHCP server agar memberikan IP secara otomatis kepada klien. VLAN 10 next, ini next terus ya sampai akhir. Nah, lanjut untuk VLAN 20. Nah, ini warnanya merah karena belum ada perangkat yang tersambung ya ke portnya. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai ya. Nah, setelah kita konfigurasi mikrotik, sekarang kita masuk ke bagian konfigurasi switch manageable ya. Yang pertama itu kita pergi ke control panel untuk mengubah settingan IP yang tadi jadi HCP menjadi statik ya. Oke, ikuti saja langkah-langkah berikut ini. Change adapter setting. Nah, kita pilih Ethernet maksud saya. Kita klik 2 kali. Kita pergi ke bagian properties. Nah, kita pilih internet protokol IPv4. Nah, kita pilih bagian statik ya, kita ubah. Nah, di sini saya ubah menjadi 192.168.0.2 karena default IP switch itu 0.1 ya. Oke. Nah, ini adalah IP switch-nya yaitu 0.1, kita oke. Close. Nah, selanjutnya kita silang saja. Nah, ini yes aja ya. Nah, kita pergi ke Google Chrome. Oke. Google Chrome. Kita masuk, lalu masukkan IP default dari si switch manageable yaitu 192.168.0.1. Nah, ini tampilan awalnya.
Untuk username-nya itu kita isi admin ya, dan passwordnya juga admin. Sini saya tuliskan admin, ini kita cap aja, langsung login. Nah, ini tampilan awal dari si TP-Link switch-nya ya. Kita pergi ke bagian L2 Future. Nah, kita pilih VLAN di bagian kiri. Nah, kita add ini untuk menambahkan VLAN. Nah, untuk VLAN ID-nya kita samakan seperti tadi, yaitu 10 ya. Nah, VLAN name-nya itu VLAN 10. Nah, di sini untuk portnya saya menggunakan port 2 dan port 3 untuk VLAN 10. Untuk port terangnya di sini saya pilih port 8. Kita create. Nah, selanjutnya kita add. Nah, kita VLAN ID-nya kita tambahkan 20, VLAN name-nya VLAN 20, dan portnya 2 dan 3 sudah dipakai, kita pilih 4 dan 5. Nah, sama ya, port terangnya itu port 8, kita create. Nah, ini sudah terbuat ya untuk VLAN-nya. Kita pergi ke port config, di sini kita ubah PV ID-nya untuk setiap portnya. Oke, di sini port 2 dan 3 kita ubah, kita pilih dulu, kita ubah menjadi VLAN 10. Langsung kita di sini apply. Nah, untuk port 4 dan 5 kita sama yaitu kita ubah menjadi 20, kita apply, dan untuk port 8-nya di sini kita ubah menjadi take only atau port terang ya. Nah, untuk konfigurasi switch-nya ini sudah selesai ya. Nah, di sini saya akan mengetes apakah saya sudah dapat akses internet atau akses IP dari VLAN 10. Oh ya, portnya sudah saya ubah ya ke port 2 dari switch ya. Di sini kita ubah ke DHCP dulu. Kita oke. Nah, kita tunggu apakah konfigurasi sudah berhasil. Nah, log 34 ya. Kita sudah dapat ya. Coba kita cek dulu. Kita detail. Nah, ini IP-nya 192.168.10.254. Ini adalah IP VLAN 10 yang sudah kita konfigurasi di router Medprotik. Tandanya berhasil ya. Nah, sekarang foto saya sudah pindahin ke VLAN 20. Apakah dapat IP dan akses internet? Kita tes ya. Caranya seperti tadi sama. Kita cek sekarang. Masih identifying. Nah, sudah dapat ya. Kita cek detail. Nah, ini bisa kalian lihat ya, 192.168.20.254 itu IP VLAN 20. Tandanya sudah berhasil juga ya. Nah, sekarang saya mengetes ping dari VLAN 10 ke VLAN 20 ya, lewat terminal CMD. Nah, sekarang kita cek dulu ya, biar kalian percaya. Ini IP config. Nah, saya itu dari VLAN 10 ya, IP saya VLAN 10. Kita ping ke VLAN 20, ping 192.168.20 dan 253. Kalau reply itu berarti berhasil. Nah, ini reply ya, tandanya berhasil ya untuk mengeping berbeda VLAN atau berbeda jaringan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita buat jaringan VoIP. Yang pertama kita pergi ke VirtualBox, kita new, kita namakan, untuk namanya di sini saya menggunakan VoIP ya. Nah, untuk ininya nanti kita tentuin. Di sini saya pilih Linux dan Red Hat 64 bit. Kita next. Nah, di sini next aja ya. Dan untuk disk size sini saya menggunakan 8 GB ya. Nah, kita next. Ini finish. Nah, sebelum kita start, kita setting dulu untuk menyeting networknya. Sini kita pergi ke network. Nah, nanti kita ubah ke bridge ya. Nah, untuk name-nya ini kita pilih Intel Ethernet Connection. Samakan seperti di control panel tadi ya. Nah, jika sudah kita pergi ke storage. Nah, yang sini kita pasangkan ISO-nya. Kita choose this file. Kita pilih yang Tracebox ini filenya ya. Kita open, lanjut kita OK, dan kita start. Nah, seperti itulah cara membuat langkah awalnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Tracebox-nya. Kita enter saja. Nah, ini sedang loading. Nah, di sini kalian pilih US saja ya. Kemudian kalian OK. Kita tunggu di sini. Nah, untuk di sini kita pilih cari Asia Jakarta ya. Kita cari Asia, terus kota Jakarta. Kemudian kita OK. Nah, untuk passwordnya di sini 6 ya. Saya menggunakan 123456. Kemudian kita OK. Nah, ini sedang menginstal ya.
Nah, ini setelah install tampilannya akan seperti awal. Kemudian kalian pergi ke device, optical device. Nah, remove disk from virtual. Nah, kemudian ke mesin kalian reset ya. Reset. Nah, kemudian di sini akan tampilkan seperti ini. Kalian pilih yang paling bawah ya, kemudian enter saja. Nah, di sini loginnya itu root ya. Nah, passwordnya itu yang kita masukkan tadi 123456 ya. Nah, kemudian untuk komennya di situ yaitu sistem config network ya, untuk men-setting IP-nya. Enter saja. Nah, di sini kalian enter aja ya. Enter juga. Nah, di sini kalian langsung oke aja ya, agar IP itu DHCP. Tidak perlu memasukkan secara manual. Nah, di sini kalian save memakai tanda panah kanan ya. Nah, untuk di sini komennya yaitu service network restart ya. Nah, sini sedang loading, kemudian akan muncul seperti ini. Kalian ketik aja if config ya. Nah, di sini adalah IP yaitu 192.168.18.252. Nah, itu IP yang akan kita gunakan untuk men-setting di Tracebox nanti. Oke, nah pada tahap ini kita akan men-setting Tracebox dengan cara memasukkan IP yang sudah kita dapat tadi yaitu 192.168.10.252. Kita enter saja ya langsung. Selanjutnya kita pilih user mode, switch, kita masukkan username-nya yaitu main ya. Main, dan untuk passwordnya yaitu password sama seperti tulisan di situ ya. Kita sign in. Nah, kita tunggu ya. Nah, kemudian kita pilih PBX setting di bagian PBX ya. Kemudian kita pergi ke extension. Nah, di sini untuk menambahkan extension kita submit ya. Kita submit. Nah, untuk usernya di sini saya menggunakan 1000 ya, agar mempermudah nantinya 1000, dan display name-nya di sini saya user 1. Sini ikutin saja seperti video di sini ya. Kita langsung geser ke bawah dan untuk langsung ke kita isi dan kita submit. Nah, user 1 sudah kebuat, lanjut kita bikin user untuk keduanya sama seperti tadi ya. Sini user 2-nya itu 2000. Oke. Sama seperti tadi ya langkah-langkahnya. Jika sudah, kita submit dan kita apply configuration change atau kita save ya konfigurasinya. Kita pilih yang ini. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, konfigurasi sudah selesai ya. Kita lanjut pergi ke tree checkpoint untuk mengkonfigurasi user yang sudah kita buat tadi. Kita buka tree checkpointnya, kita pilih ini kita remove dulu ya. Kita oke, kemudian kita buat new. Nah, untuk account-nya di sini user 1 ya. Nah, untuk extensionnya seperti tadi yaitu 1000, ID-nya 1000 dan passwordnya juga 1000 ya. Untuk di bagian IP-nya di sini kita masukkan IP yang kita dapat tadi yaitu 192.168.10.252. Kemudian kita oke. Kita tunggu kalau ada bacaan on hook. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, untuk user 2 di laptop keduanya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita melakukan panggilan ke user 2. Kita tes dengan masukkan ID 2000. Nah, ini ringing ya, artinya panggilan kita masuk ke user 2. Coba kita lihat sekarang. Nah, di sini panggilan dari user 1 masuk ya ke user 2. Nah, bisa kita lihat bersama-sama bahwa user 1 dan user 2 dengan VLAN yang berbeda bisa dapat berkomunikasi melalui VoIP dengan jaringan yang berbeda. Nah, tandanya konfigurasi kita semuanya berhasil dengan baik ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari interVLAN dan jaringan VoIP pada Mikrotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.